hari ini, di hari yang berbahagia ini, akhirnya kita bisa kumpul bareng-bareng di sini untuk sharing, berbagi bareng-bareng tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama semester pertama ini sebagai anak homeschooling. Dan di sini tuh juga semangat banget, excited banget pengen sharing kegiatan-kegiatan Nata apa aja yang Nata lakukan selama satu semester ini. Ilmu baru, kegiatan baru, hal yang Nata baru bisa di semester ini Nata akan sharing di sini. Jadi let's go, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke pembahasannya supaya nggak lama-lama. Let's go. Nata akan membahas 8 kurikulum atau 8 pola poin yang Nata sama Bapak Ibu buat. Oke, let's go aja kita ke pembahasan yang pertama. Poin pertama adalah bahasa Inggris. Yes, English. Kita semua tahu bahasa Inggris sekarang adalah faktanya bahasa internasional. Jadi semua mayoritas itu menggunakan bahasa Inggris. Sumber internet juga dari bahasa Inggris. Jadi dan cara Nata untuk fasih belajar bahasa Inggris yaitu Nata les online bahasa Inggris. Jadi Nata les online untuk bisa belajar bahasa Inggris. Jadi di les online selama semester pertama ini Nata belajar rumus kayak present simple, present continuous, present perfect, past simple, past perfect, dan sebagainya. Dan Nata juga belajar listening, jadi Nata mendengarkan percakapan orang bahasa Inggris yang sedang ngobrol, speaking yang jadi Nata membaca teks bahasa Inggris dengan aksen yang benar, aksen, bener kan? Jadi kita langsung aja ke poin yang kedua. Poin kedua adalah movie inspiratif. Movie inspiratif kenapa masuk ke dalam kurikulum? Yes, karena di homeschooling poin plusnya adalah Nata bisa menghindari pembelajaran yang monoton, yang itu-itu lagi. Nah, karena sebenarnya pembelajaran itu nggak harus selalu dari buku. Jadi kita bisa belajar dari manapun. Salah satunya Nata belajar dari film. Film yang biasanya Nata tonton itu adalah film yang true story biasanya, jadi kisah-kisah orang hebat yang sudah mengalami asam, asin, gurih, pahitnya kehidupan, kerja keras orang-orang hebat yang mulai dari start dari nol sampai benar-benar menjadi orang yang hebat yang sesungguhnya. Dan dengan menonton film true story, Nata juga bisa belajar dari perjalanan kisah hidup orang lain yang sudah didahului supaya Nata bisa belajar agar tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Dan selain Nata nonton true story, atau juga nonton film dokumenter, nonton film detektif agar Nata bisa belajar cara menganalisa dan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Film seriesnya Detektif Conan itu menurut seru banget dan mikir banget, jadi top Marco top. Jadi let's go aja kita next ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah ada pepatah yang bilang orang bodoh kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar akan dikalahkan dengan orang bejo. Orang bejo adalah orang yang beruntung. Nah, jadi orang pintar aja tuh belum cukup. Jadi kita harus bisa, selain jadi orang pintar, kita harus bisa menjadi orang bejo. Bagaimana cara menjadi orang bejo? Caranya adalah kita harus bisa mendekatkan diri dengan sumber kebejoan. Nah, sumber kebejoan yang kita maksud adalah Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini adalah berbau spiritual. Nah, dengan poin yang ketiga ini Nata membentuk karakter atau Nata belajar untuk berbuat baik satu sama lain, saling menolong dan saling bersedekah. Dan dengan salah satu caranya Nata berkontribusi dalam sebuah acara televisi vegan internasional yaitu Supreme Master TV. Jadi selama satu semester Nata ada join dalam kegiatan Vegan Days. Jadi kenapa Nata join ke acara Vegan Days? Karena Nata dan seluruh keluarga Nata adalah seorang vegan. Jadi yang makannya sayur-sayuran. Nah, dengan vegan Nata bisa memberikan manfaat yang baik untuk diri kita sendiri, baik untuk lingkungan kita, baik untuk orang lain, dan baik untuk dunia. Nah, kita bisa merasakan perubahan tersebut dengan mengikuti pola makan vegan selama 21 hari. Jadi let's go kita ke poin yang keempat. Kita berbuat baik itu wajib, saling menolong itu harus, tapi kita nggak bisa dipungkiri bahwa kejahatan di dunia ini itu pasti ada, karena ya ini di dunia. Nata berlatih cara untuk melindungi diri, karena kita nggak bisa terus bergantung sama orang lain.
Jadi Nata harus bisa melindungi diri Nata sendiri, teman-teman Nata sendiri, tapi tanpa harus menyakiti lawan Nata. Nah, dan Nata menemukan manfaat itu di dalam bela diri Aikido. Itulah alasan kenapa Nata memilih bela diri Aikido, karena dia mempunyai 3 manfaat tersebut. Tentunya bela diri Aikido ini cocok untuk segala umur, jadi let's go kita latihan bareng-bareng kalau mau. Selain manfaat dari melindungi diri, Aikido juga mengajarkan Nata untuk melatih leadership. Leadership adalah jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini tuh sebenarnya harus dimiliki semua orang agar kita harus bisa menjadi trendsetter, bukan trend follower. Nata melatih untuk memimpin pemanasan, melatih teknik Aikido ke setiap orang dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, itu melatih Nata untuk mempunyai jiwa leadership seperti itu. Lanjut kita ke poin yang kelima. Poin kelima adalah bersosialisasi. Ini adalah pertanyaan yang besar banget dan sering banget ditanyakan. Anak homeschooling kan hanya khusus untuk orang introvert, nggak bisa bersosialisasi. Untuk mengatasi itu, Nata bersosialisasi di 2 hal, yaitu board game dan Aikido. Board game itu adalah sebuah game. Jadi di board game ini juga salah satu pembelajaran Nata. Selain lewat movie, Nata juga belajar lewat board game. Jadi board game itu banyak banget. Ada yang melatih imajinasi Nata, ada yang melatih negosiasi, melatih saham, melatih strategi, melatih kerja sama kelompok, dan benar-benar Nata belajar banyak dalam board game. Selain itu Nata juga belajar menerima menang dan kalah, dan tentunya having fun, bersosialisasi sama komunitas board game di Balikpapan. Pastinya di board game kita ngobrol, kalau diam aja ya kita nggak main board game gitu. Terus di Aikido juga Nata bersosialisasi ke semua teman-teman Nata dengan mengajarkan teknik Aikido. Dan yang uniknya dan plus point di homeschooling adalah Nata bisa bersosialisasi secara vertikal. Maksudnya apa? Vertikal itu adalah antar umur. Jadi nggak semua sepantaran umur Nata. Ada yang udah berkeluarga, bersuami istri, atau yang mahasiswa, yang udah kerja, yang udah kakek-kakek, nggak kakek juga sih. Di Aikido juga sama, ada yang umurnya kecil banget, yang 7 tahun, 8 tahun, ada yang juga umurnya 55 tahun. Dengan seperti itu Nata bisa berlatih cara berbicara yang enjoy kepada orang yang lebih tua dari Nata, dan berbicara yang enjoy juga kepada orang yang lebih muda dari Nata, tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi benar-benar plus point banget. Lanjut kita ke pembahasan yang poin ke-6. Poin ke-6 adalah hobi atau bakat. Jadi setiap orang pasti punya hobi kan ya. Hobi itu adalah kesenangan kita. Nah, tapi Bapak sama Ibu menyarankan Nata agar mempunyai hobi yang mempunyai manfaat tambahan. Jadi bisa berguna untuk Nata ke depannya. Jadi Nata mempunyai hobi utama, yaitu Nata suka masak. Masak itu terinspirasi sebenarnya suka makan, tapi Nata nonton gitu, enak banget nih makanannya, tapi Nata nggak bisa makan. Alhasil karena Nata nggak bisa makan, Nata masaklah sendiri makanan yang Nata lihat di YouTube dengan versi vegannya. Karena tadi Nata di pembicaraan awal Nata adalah seorang vegan, jadi Nata mengolah semua yang Nata pengen olah dari yang tidak vegan jadi vegan. Dan manfaat tambahannya, Nata memfoto masakan Nata setelah udah jadi, lalu Nata posting di Instagram Nata dengan harapan bisa memonetize, jadi bisa menghasilkan uang kembali. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu Nata juga belajar naik mobil. Jadi Nata mempunyai kegiatan baru atau hobi baru di semester ini, yaitu belajar mobil. Itu mengarah ke kesetaraan gender. Jadi kemampuan wanita dan kemampuan pria. Nata berlatih di mobil itu bukan selalu di ranah laki-laki. Jadi wanita juga harus bisa belajar mobil, karena mobil nggak punya jenis kelamin. Itu menurut aku ya guys. Jadi begitu. Dan yang terakhir, hobi Nata adalah biasanya di selang waktu bermain musik atau bermain gitar, karena orang-orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi. Cara Nata melatih otak kanan Nata atau kreativitas Nata dengan bermain gitar. Untuk zaman sekarang, untuk zaman now, aset yang paling berharga itu adalah kreativitas. Lanjut kita ke poin yang ke-7.
Poin ketujuh adalah wirausaha. Jadi poin ini sebenarnya agak panjang ya, dan terinspirasi dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sendiri adalah seorang usahawan, investor, penulis, dan motivator. Dia juga yang menciptakan buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku ini sendiri adalah buku bestseller internasional yang membahas tentang investasi atau cara mengatur finansial yang benar. Dan di buku tersebut juga merekomendasikan untuk mengenalkan finansial, cara mengatur duit, cara mengatur uang sedari kecil. Nah, dan itu yang Bapak dan Ibu lakukan ke Nata. Jadi, cara mengenalkan adalah Robert Kiyosaki membuat sistem atau membuat cara untuk semua orang bisa belajar cara mengatur duit dengan sebuah game. Jadi, kembali ke board game. Nah, game itu berjudul atau game ini bernama Cash Flow. Jadi, game Cash Flow ini game tentang mengatur uang dan finansial, dan setelah Nata memainkan game ini benar-benar banyak banget ilmu yang bisa Nata ambil dari game tersebut. Nata belajar cara mengatur uang untuk menabung, mengatur uang untuk expensive Nata, kapan Nata harus beli big deal, kapan Nata harus beli small deal, kapan Nata harus membeli properti, kapan Nata harus beli saham, kapan Nata harus menjualnya kembali. Nata juga belajar membaca grafik dalam saham, head and shoulder grafik, triangle reverse, dan itu ternyata terpola dalam sebuah grafik. Jadi bisa berusaha merdeka secara finansial. Selain itu, wirausaha yang Nata lakukan adalah Nata berkembang dalam YouTube. Jadi Nata membuat konten-konten YouTube tentang Aikido yang sekarang alhamdulillah udah nyentuh 600 subscriber. Jangan lupa di subscribe ya guys channelnya nih, Go Green Vegan nih. Dicatat ya nanti akhir video ini, atau sekarang juga nggak apa-apa di subscribe. Pernah membuka open PO masakan vegan yang Nata buat, yaitu kentang balado vegan dan dessert box. Ke poin yang terakhir, poin yang ke-8. Poin ke-8 adalah Internet of Things. Jadi kembali lagi orang-orang yang bisa menguasai dunia, yang ada orang-orang yang bisa menguasai teknologi. Sekolah-sekolah Zoom juga udah lewat ya bahasanya internet, handphone, laptop. Para pekerja juga sudah menggunakan teknologi, dan kedepannya teknologi akan semakin berkembang lagi. Cara kita bisa menggunakan teknologi tersebut, menggunakan teknologi di sekeliling kita untuk hal yang positif, jadi bukan hal yang negatif. Nah, caranya adalah Nata belajar dari sini. Dengan mengenal teknologi seperti laptop dan handphone, Nata belajar banyak selama semester pertama ini. Di Nata lebih mengkhususkan ke laptop, karena di handphone Nata memegang handphone setiap hari, jadi Nata lebih fokus ke laptop. Di laptop Nata banyak banget Nata buat tulisan sendiri, Nata membuat refleksi mingguan sendiri sudah di laptop. Terus Nata juga mengedit video editing yang Bapak ajarin ke Nata, atau bener-bener pure dari laptop, dan sampai akhirnya berlatih terus editing Nata lebih jago dari Bapak. Zoom online, Zoom kelas bahasa Inggris dan pembelajaran Nata juga sudah menggunakan laptop. Belajar untuk download film sendiri yang pengen Nata tonton. Terus Nata mengenal fitur-fitur laptop. Nata juga belajar SEO dalam YouTube yang Bapak ajarin. Menggunakan teknik SEO, video Nata yang Nata upload di YouTube bisa masuk ke beranda YouTube paling atas, dan itu ada tips and triknya. Jadi bener-bener Nata belajar banget di semester ini tentang teknologi. Seperti itu kegiatan-kegiatan yang Nata lakukan selama semester pertama ini melalui 8 pilar itu. Semoga bisa bermanfaat satu sama yang lain, kita bisa sharing-sharing bareng, dan thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe channel Nata, Go Green Vegan, bisa dicatat ya nanti abis nonton video ini, and bye bye, have a nice day.